Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Walia, NIM 204201851. Di video kali ini saya akan membahas mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran tematik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, langsung saja. Apa itu pengertian pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Selanjutnya, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang dikembangkan sebelumnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa hal, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Apa saja tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran? Tujuan pelaksanaan pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai KD dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. Yang terakhir, melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai acuan kerja yang logis dan sistematis. Selanjutnya, komponen-komponen dalam RPP. Yang pertama ada identitas pembelajaran, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh metode dan model pembelajaran, yang kedelapan media dan sumber belajar, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh penilaian proses dan hasil belajar. Baiklah, yang pertama ada identitas pembelajaran. Identitas pembelajaran mencakup satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, hari atau tanggal pelaksanaan. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pembelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diambil dari silabus. Yang keempat ada indikator. Dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan adalah indikator dirumuskan dalam kompetensi dasar atau KD. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Ini disesuaikan dengan kemampuan siswa, sekolah, masyarakat, dan sarana prasarana yang ada di sekolah masing-masing. Indikator kata kerja operasional atau KKO, edisi revisi teori Bloom ranah kognitif. C1 itu berarti minat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Cara merumuskan tujuan pembelajaran baik yaitu dengan cara pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran,
yang biasa disingkat dengan ABCD, atau A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Audience. Kata audience dapat diartikan sebagai pendengar atau peserta. Behavior. Kata behavior dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Condition. Kata condition dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan. Dan degree. Kata degree dapat diartikan sebagai suatu pencapaian atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, metode dan model pembelajaran. Metode dan model pembelajaran mencakup pendekatan metode dan model. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam pembelajaran IPS bisa menggunakan media dan sumber belajar seperti proyektor, layar, laptop, smartphone, kartu sortir, dan mind mapping. Untuk pembelajaran IPA bisa menggunakan lampu, senter, gambar lampu, dan teks. Dan untuk pembelajaran bahasa Indonesia bisa digunakan media dan sumber belajar dari teks bacaan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup tiga, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir, penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil pembelajaran yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga teman-teman dan semua yang menonton bisa mengerti dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.